Sebelum kita nanti akan mengakhiri dengan Irangel, kita akan melihat terlebih dahulu match kelima di hari ini. Miramar, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan buat teman-teman. Dan kali ini potongan garis pesawat agak pelit ya kalau kita lihat. Cukup menyebalkan nampaknya ke arah bagian bawah, cukup condong ke arah bagian bawah. Ini akan menyulitkan banyak sekali tim-tim yang punya drop zone di bagian utara. Salah satunya mungkin kita bisa bilang yang punya drop zone di bagian El Azahar, di bagian El Pozo juga, Hacienda del Patron. Jadi mereka perlu melakukan sambung menyambung. Tapi tidak menjadi satu. Ya, Sambung menyambung untuk mencapai drop zone. karena berbeda-beda drop zone-nya. Iya, itu dia. Kayak The Xavier, Alpha 7 mungkin bakal sulit ya. Dan kita mungkin melihat juga ada beberapa pemilihan alternatif drop zone untuk setiap tim yang bermain kali ini. Tapi apakah akan terjadi kembali menabrak gaming untuk di early? Karena udah beberapa match kita lihat Fenerbahce ini sering banget ketemu sama tim lain atau player lain di early. Menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh Fenerbahce saat mereka bisa sampai ke late game. Terbukti tadi mereka mendapatkan hashtag 2. Tapi kita juga melihat ternyata memang ada sebuah perubahan drop zone dari beberapa tim. Seperti dari tim Navi yang ternyata memiliki pemikiran yang sama bersama dengan tim Secret. Dua tim yang harusnya berada di La Cobre dan juga satu lagi ada di Tierra Bronca atau Cruz del Val maksud saya. Dua-duanya tidak bisa menuju ke sana, akhirnya berada di selatan tapi circle-nya di utara. Waduh. Tapi jadi satu hal yang baik gak sih? Kayak mau nggak mau, ya udah lah ya sekalian aja ke atas. Toh circle-nya juga ke atas. Daripada dia harus maksain ke atas terus circle ke bawah gitu. Jadi kayak sekali dayung, 2 pulau. 2 pulau terlampaui. Sama seperti sekali tepuk, Apa tuh? 2 nyamuk. 2 nyamuk, ya bisa. Kan nempuk gak cuma nyamuk, banyak yang bisa ditepuk. Apalagi selain nyamuk? Pundak bisa. Bentul juga. Selain itu? Ada Scar L juga bisa ditepuk kalau kalian Skinnya? pingin, ya skinnya. Oh. Kan soalnya kan kalau mau gacha-gacha, handphone tuh ditepuk-tepuk dulu 3 kali, terus baru gacha. Oh ya, ditepuk pakai telapak tangan ya? Iya. Prak gitu. Semua tombolnya kepencet dong Iya, Bapak. bener-bener. Wih, lagi healing, traveling dari Godlike ya. Berusaha untuk mencapai ke bagian drop zone yang dia inginkan di bagian graveyard. Tapi ternyata dari S2G dan juga Stalwart sudah mendapatkan beberapa vehicle untuk menyambung rotasi mereka menuju ke arah bagian drop zone. Ada beberapa warning shot juga yang sudah mulai dilontarkan dari beberapa pemain dari Godlike juga. Nampaknya mereka sudah mendapatkan senjata terlebih dahulu karena mereka berempat turun beramai-ramai. Bahkan kita melihat ada Samraj yang in kali ini masuk menggantikan seorang Neos. Samraj ini adalah pemain yang sebelumnya bermain di Skylight Gaming di India waktu di BGIS dan sekarang dipinjamkan menuju ke arah Godlike. Gua kira tadi Bang Alex. Mirip. Bukan ya? Iya, bukan. Oh, bukan dong Mamang. Gimana ketawanya ya? Iya gitu lah pokoknya. Nggak bisa. Mamang yang suka pakai Uzi si milik Kitty. Iya, mirip ya. Dan ini kita juga punya PMGC League Player Cards. Summon your fantasy team di eSport Center di dalam game kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya player favorit, kalian bisa koleksi player cards-nya. Jadi ada collection yang bisa kalian kumpulkan sebagai hobi baru ya. Ya betul sekali, tapi menariknya untuk Godlike, kenapa Samraj baru dimainkan di 2 match terakhir ini atau sebenarnya 1 match sebelum menuju ke match yang terakhir ini menjadi pertanyaan juga karena mereka kalau kita lihat sebenarnya ini menurunkan pemain yang belum lama bergabung Cijal karena kan dari tim Godlike mereka baru lolos di beberapa hari sebelum Global Final dimulai. Terus ada pemain yang dipinjamkan juga. Berarti kan saat latihannya belum lama bareng-bareng tapi langsung diturunkan. Saya kira ini Samraj nggak bakal dimainin, ternyata dimainin juga. Belum dapat chemistry-nya ya. Itu dia. Tapi menarik loh justru itu. Mungkin ini bisa jadi kartu as juga, ya kan siapa tahu gitu ketika mereka lagi latihan. Tapi kita harus melihat juga kalau misalkan teman-teman nonton di live-nya, kalian bisa mendapatkan rewards di Grand Finals Treasure Box. Di mana kalau misalkan kalian cek di lobby in game di bagian kanan itu ada logo PMGC ya, ukurannya lumayan kelihatan tuh, kalian bisa langsung klik aja. Kalian berusaha untuk mendapatkan rewards box dari treasure box di dalam PMGC box tersebut. Karena hadiahnya banyak seperti ada gift card dan juga merchandise dari PUBG Mobile. Dan juga ada hadiah permanen. Kalian bisa memilih 1 dari 3 hadiah permanen. Yang penting mah permanen. Yang penting permanen. Permanen, sisanya usaha gitu. Dan ini coba berlangsung sampai 30 Januari. Dan ini udah mulai chaos banget gak sih? Dari tadi gue ngeliat banyak banget yang lalu lalang. Tabrak-menabrak gaming, tembak-menembak juga. Kayak
chaotic banget gitu. Rotasinya unpredictable dari satu sama lain juga mungkin karena faktor circle, faktor garis pesawat juga. Bahkan Kalsi dengan M249-nya sudah berhasil membasmi satu persatu player-player dari Damwon Gaming. Ini dia tim S2G, tim yang memang sangat kuat saat bermain di Liga West kemarin. Tapi permainan mereka menurun saat di final. Bahkan saat ini kita melihat S2G belum dalam top performan mereka. Walaupun sudah mulai bangkit di akhir-akhir hari yang ketiga mendapatkan satu knock menuju ke arah DWG. Kembali ada sebuah bala bantuan masuk ke dalam kebun yang sama. Fabian langsung saja di HBD oleh satu pemain dari tim S2G. Pastinya Goncana untuk Damwon Gaming. Quencana. Quencana. Dan tidak membawa pulang poin sama sekali. Sayang banget harus merelakan satu match untuk Damwon Gaming. Dan sementara kita melihat ke arah yang berbeda juga. Nampaknya kali ini dari Nova. Tadi sebelumnya untuk di match sebelumnya nggak terlalu maksimal ya. Itu kayaknya satu-satunya match yang Nova mainkan nggak terlalu maksimal gitu. Dan ternyata mereka masih punya gap point cukup jauh dengan Nigma Galaxy. Nova sudah mendapatkan satu elimination, berarti sudah mengumpulkan 200 poin. Wow. 200 poin pertama dikumpulkan oleh Nova. Satu-satunya tim yang saat ini mencapai 200 poin dan mereka membutuhkan berarti 16 match. 17 match maksud saya. 17, sebentar. 200 bagi 17 itu, wow. Berapa? Average-nya 11,7. Wow, 11,7. Tapi ini juga match 17 belum selesai Gisel. Nah itu Masih dia. bisa bertambah. Dan kalau kita melihat yang saat ini mencoba untuk menambah elimination adalah seorang Kalsi. Karena dia berhasil untuk melakukan clutch tadi ke arah lawannya. 4 elimination yang dikumpulkan oleh tim S2G. 4-4-nya datang dari satu pemain saja, yaitu seorang Kalsi. Kalsi ya, Kalsi. Kalsi sayang. Kasih dong itu, kasih sayang. Tapi emang kalau kita lihat tim-tim yang bermain dengan lepas itu malah lebih up performance-nya. Kayak udah nothing, apa ya, nggak usah banyak mikirin gitu loh ibaratnya. Yang penting jalanin aja, gas terus aja. Selebihnya itu mereka bisa meningkatkan performance mereka. Karena kalau kita lihat dari tadi kayak tim-tim yang berusaha untuk bermain YOLO malah seringkali memenangkan fight gitu. Ya memang, tapi lagi-lagi saat kita bermain di PMGC ada sebuah keadaan yang cukup menarik. Semua tim bisa berusaha, tapi granat order yang menentukan. Wah, gerakan order yang menentukan. Tergantung ordernya mas gitu. Soalnya dari kemarin kan dia juga bagus banget, granatnya on point, lalu juga tembakannya bagus. Tapi ya akan kita lihat karena order juga manusia, order juga bisa dipulangkan di awal-awal seperti match sebelumnya. Kalau 3 match berturut-turut sama kayak gitu terus, ini akan seru Cicil. Tapi gimana ya, order tuh kalau misalkan kita ngomongin dia udah megang utilities, itu kayak selalu persentase atau chance kenanya tuh tinggi banget. Either grenades, either molotov, itu pasti kena gitu. Ibaratnya kalau kita nginget-nginget kembali dimulai dari Liga kemarin. Ketika dia udah mulai bisa menunjukkan kayak solo squad performance. Kayak dia bermain sendiri nih, tapi masih bisa dapetin elim tuh sampai 8, 9. Terus dia nunjukin lagi di PMGC ini. Waktu di Liga kita masih ingat dia sampai ke hashtag 2 waktu itu ya. Iya. Dari sendirian saja, 8 elimination saat itu dan juga menjadi sebuah pembuktian tersendiri lagi dan lagi tren positif dari tim Nova. Terus berlanjut hingga ke global final hari yang terakhir. Kita melihat semua tim fokus untuk melakukan rotasi. Kita melihat semua tim sibuk untuk berpindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lainnya sembari mengumpulkan lootingan, sembari mengumpulkan utility dan juga yang lainnya. Kita melihat saat ini Blue Zone akan menutup dengan sempurna dan akan terlihat juga kemana ke circle selanjutnya. Kalau ke utara lagi, ini puyang untuk semuanya. Ke tengah sih kayaknya. Coba kita lihat. Oh ya masih ke tengah tapi ke kiri dikit. Di kanan sangat padat karena di kanan ada 4 tim yang berbeda. Fenerbahce yang terpisah jauh banget. Anto Dark gak tahu kenapa tiba-tiba dia di bawah dari tim Furious Gaming. 2 yang lainnya ada di atas. Kenapa ya? Lagi musuhan kayaknya. Kenapa tiba-tiba musuh di PMGC dong? Ya udah gue nggak mau. Lu aja sana. Padahal kan baru hashtag 2. Kenapa tiba-tiba musuhan? Gara-gara hashtag 2, nggak chicken. Jangan gosip di sini dong. Jangan. Kena lagi. Kenapa tiba-tiba? Mau lintas negara lagi? Enggak ya. Kenapa tuh? Kan nggak kena apa-apa. Nggak ada yang kena. Yuk kita lihat dulu Meku kali ini sedang melakukan sebuah rotasi. Di mana pemain-pemain dari Navi sementara waktu 137 poin. Mereka kumpulkan di atas mereka Nigma Galaxy yang sangat stabil sekali. Nigma Galaxy adalah tim yang juga berbenah untuk bermain di PMGC Global Final kali ini, mendatangkan coach baru berdarah Malaysia yaitu seorang Akap. Oh ya. Acap. Acap apa Akap? Nama aslinya Firdaus. Oh.
tapi nama nicknya ACAP, Acap. Acap berarti ya. Oke, menarik ya. Kita ngelihat ada mulai lintas-lintas negara juga untuk dari coachnya sendiri. Hmm. Berarti sudah mulai semakin berkembang banget pastinya ya untuk dari esports PUBG Mobile. Jadi udah banyak banget lintas-lintas negara. Seperti juga kita juga udah ada kan kayak coach-coach dari lintas negara. Ya, Udah ada beberapa tim gitu betul. ibaratnya. Dan kita melihat kembali juga untuk dalam in-game-nya, ini temponya melambat sejak match sebelumnya, match Erangel. Yang dimana kita lihat sebelumnya untuk di 3 match awal sangat-sangat agresif, sangat-sangat barbar, tapi udah mulai akhir hari, udah mau menutup hari. Semuanya berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena kalau kita lihat dari selisih poin, Mm-mm. ya kita tutup mata dulu lah untuk Nova ya. Terlebihnya tuh masih bisa kejar-kejaran untuk klasemen. Lo lihat dari Enigma Galaxy sampai ke S2G sampai ke Bo tuh masih bisa banget ngejar untuk dalam 2 match terakhir lagi nih. Dan ingat, beda peringkat, beda juga nominal yang akan didapatkan oleh masing-masing tim ini. Yes. Sehingga mereka masih memiliki sebuah motivasi pastinya untuk bisa menjadi tim yang berada di peringkat terbaik untuk di hari ini. Dan setidaknya untuk mendapatkan nominal-nominal yang mereka inginkan. Tapi kalau kita melihat Epi melakukan sebuah tapping-tapping tadi kali 8 menuju ke arah pemain dari Next Ruya. 1 peluru masuk namun belum mendapatkan sebuah knock, hanya low HP saja. Yap, memberikan gertakan-gertakan juga dari DMR yang dipegang oleh seorang Epi. Natus Vinzer atau Navi kita ngeliat sudah mulai beriring-iringan juga berusaha untuk melakukan rotasi dari arah bagian Cruz Deval. Berusaha untuk mengitari juga, mungkin berusaha untuk masuk dari bagian utara atau berusaha untuk mencari pintu masuk yang lebih lebar. Dan pastinya Natus Vincer ini lagi berlomba-lomba dengan Enigma Galaxy juga. Dari kemarin loh kita lihat Natus Vincer tuh lagi try hard banget untuk bisa nyalip Nova. Tapi pada akhirnya Nova udah mulai menjauhi kembali untuk poin. Tapi harapannya belum pupus, masih bisa banget untuk mencari posisi runner up. Dan yang menjadi menarik adalah Natus Vincer atau Navi ini seringnya ketemu sama Enigma Galaxy memang saat di in-game-nya. Antara Enigma yang rata atau Navi yang rata, seringnya kayak gitu, terus-terusan. Jadi imbang ya? Iya. Berimbang banget untuk kedua tim ini. Makanya dari kemarin kayak posisinya tuh ketukar-tukar mulu. Jadi kayak kadang Navi kedua, Enigma di 3, atau enggak nanti ada yang turun ke 4, naik lagi ke atas. Ya, itu yang selalu terjadi. Tapi yang saat ini sedang terjadi adalah Blue Zone yang akan menutup dengan sempurna menuju ke circle selanjutnya. Kembali ke tengah Cijel, kembali menuju ke tempat yang padat tapi kanan atas. Harus bonyok-bonyokan dulu. Ini sih zona San Martin ya bisa kita bilang ya. Zona San Martin bagian atas. Jadi kayak untuk yang nempatin bukit tuh paling enak juga bisa kita bilang. Untuk kayak Infinity bisa ngunci pergerakan dari bagian selatan. Orang-orang yang lagi mau masuk dari bagian power grid itu bakal bisa dikunci sama player-player dari Infinity. Tapi kita bakal fokus dulu dengan Natus Vincer atau Navi yang lagi try hard banget untuk bisa masuk ke dalam zona. Di depan mereka sudah ada Furious Gaming yang cukup mengganggu. Dan Meku nampaknya berhasil untuk mendapatkan seorang player dari Furious Gaming. Scream! Kayaknya bakal langsung di-end begitu saja. Tapi ada Triga dari arah kejauhan yang kembali membalaskan dendam kawannya. Bahkan kalau kita berpindah menuju ke fight yang lainnya, ternyata 628 akan berhadapan dengan Infinity. 1 pemain 628 tadi sudah dipulangkan kembali. Ada fight juga antar tim Sea. Yes. Xavier berhadapan dengan tim Secret Malaysia. Tembakan demi tembakan diluncurkan menuju ke arah iShot, tapi ternyata tidak ada 1 pemain. Ternyata ada. Ternyata 1 pemain yang pulang, tapi itu bukan dari Xavier, itu adalah Dari Godlike. Godlike. Makanya tadi saya ngeliat ini logo tim mana, ternyata Godlike. Godlike, Jonathan mengganggu rumah tangga yang sudah dibangun oleh The Xavier dan juga tim Secret. Tapi iShot sendirian saja, terbuka banget. Ini seluruh mata bakal menuju ke arah iShot. Apalagi kalau misalkan Godlike mendapatkan angle shot menuju ke arah iShot. Ini akan berbahaya banget pastinya. Gimana caranya iShot bisa selamat? Sendirian saja, nggak punya first aid, hanya bisa memanfaatkan beberapa bandage. Pastinya harus membangun smoke terlebih dahulu untuk menutup vision. Tapi look at that, Rebs sudah mulai bergerak dari arah bagian kanan, melakukan flanking juga. Bagian lower ground yang sudah mulai dikontrol. Begitupun juga dengan Frankie. Ini benar-benar terjepit banget untuk seorang iShot sih. Tidak bisa melakukan banyak hal kali ini iShot. Namun masih ada upaya yang dia lakukan. Granat terlalu matang ternyata belum berhasil memberikan damage ke arah pemain-pemain dari Xavier. Dan Godlike lah yang mendapatkan backstep dari iShot. Ternyata Rebis dari arah yang berbeda. Saya kira Godlike yang lihat ke iShot, ternyata Rebis yang tadi sudah melakukan flank. Ini udah mulai crossfire ya satu sama lain. Nggak cuma 2 tim, melainkan 3 tim juga. Tapi kali ini Navi yang sedang try hard, ada 1 player, Tigzy. Seorang diri saja. Teman-temannya masih berada di bagian belakang, harus bertemu, harus melakukan 1v1. Tapi nampaknya lebih memilih untuk mundur sedikit saja. Dan Xavier pun akan memanfaatkan situasi untuk bisa bergerak lebih jauh lagi ke arah bagian dalam. Tapi kalau misalkan
kita ngebahas yang udah di dalam zona ini udah enak banget. Mereka tinggal ngekontrol aja gimana caranya mereka mengamankan checkpoint-checkpoint mereka. Sama halnya dengan Alpha 7 yang sudah mendapatkan sebuah high ground. Mereka terus-menerus memberikan pressure juga ke arah The Xavier yang sedari tadi cukup tryhard juga untuk bisa masuk touchdown ke dalam play zone-nya. Lamborghini harus melakukan sebuah healing. Nampaknya dia terknockdown. Bukan, itu sedang healing dan ya betul saja healing sudah dilakukan oleh seorang Lamborghini dari arah yang berbeda. Kita melihat saat ini Natus Finzer, Navi juga menuju ke arah bukit yang sama. Melihat ada fight antara Alpha 7 dan juga Xavier. Mereka tertarik untuk join the fight. Ya, pastinya. Pokoknya ada suara itu udah bakal kayak menjadi salah satu incaran ya untuk semua tim. Tapi kayaknya Furious Gaming nggak bisa bertahan lama deh. Satu persatu player-playernya harus dipulangkan. Hanya menyisakan seorang Tiger Zin saja. Yang sedari tadi kita lihat stuck di dalam sebuah shack kecil. Belum bisa keluar nampaknya. Dan tadi gue sempat melihat juga kayaknya nggak ada vehicle di sekitaran Oh, dia. ini Tapi dia. ini dia pergerakan yang secara bersamaan dari The Xavier dan juga Alpha 7 Sanskui. Menuju ke arah satu rumah dewa. Fight akan terjadi close combat kali ini. Satu melawan satu dari masing-masing pemain-pemainnya. Karirho akan berhadapan dengan pemain-pemain dari Xavier. Frankie akan coba ditembak dan berhasil, namun Karirho dibakar oleh pemain Xavier. Ada balasan knock yang terjadi. Revo datang juga bala bantuan untuk Alpha 7. Satu pemain tersisa dari Xavier. Granat ada di tangan dari seorang Lamborghini. Coba dilemparkan, mantul granatnya belum berhasil untuk mendapatkan satu knock menuju ke arah pemain-pemain Alpha 7. Dan kali ini kita melihat Alpha 7 terus menggempur pertahanan dari Xavier. Bahkan Lamborghini tidak berdaya di sana. Low HP-nya naik ke atas, mungkin bakaran sudah tidak ada sehingga membuat jalurnya mudah untuk pemain-pemain Alpha 7. Dan hilang sudah Dak dan juga yang lainnya karena Lamborghini dipulangkan ke arah lobby. Oh my god, sayang sekali The Xavier harus mengubur mimpinya untuk di match Miramar kali ini. Padahal kesempatan terbuka sangat-sangat lebar untuk The Xavier menyusul ketertinggalan poinnya dari papan tengah. Tapi apa daya, sudah berlalu juga, kita harus move on ke arah yang berbeda. Tiger Zin dengan gaya bermain yang unik, gua rasa ini bakal cukup sulit juga. Hanya ada satu bagi dengan ban yang sudah hilang, ban belakang baginya sudah boncos juga. Apalagi sudah di-lock dengan player-player dari bagian region China. Nova, ini udah benar-benar sulit sih untuk seorang Tiger Zin. Kayaknya mau ke kanan kena, kiri kena, maju kena, mundur kena deh. Ya, hanya bisa untuk melakukan healing, tapi menariknya adalah Nova mereka memiliki PR 200 meter kalau nggak salah tadi pemain-pemain Nova untuk masuk ke dalam circle-nya cukup jauh PR mereka. Tapi yang saat ini sedang enak-enaknya adalah pemain-pemain dari Nigma Galaxy. Tim yang berada di posisi kedua klasemen sementara, berada di tengah persis dari circle-nya. Tadi saat circle membentuk circle keempat, terlihat sedikit adanya pemain-pemain Nigma Galaxy yang sedang berada di tengah dan juga memiliki compound. Ini adalah pola permainan yang sering ditunjukkan oleh Nigma Galaxy. Mereka pintar untuk mencari circle dan berada di dalam compoundnya. Berulang kali kayak gitu terus. Wah, as always ya. Pokoknya Nigma Galaxy selalu seperti itu. Berulang-ulang kali tempo permainan atau ritme permainan mereka adalah mencari circle. Bukan gimana ya? Bukan mereka yang nyari circle sih. Iya. Circle yang nyari mereka kayaknya. Menjadi magnet circle untuk sementara waktu Iya. pemain-pemain dari Nigma Galaxy. Namun ternyata order! Lagi-lagi semua bisa berusaha namun order yang menentukan. Karena dia yang mendapatkan satu pemain lagi-lagi dari Alpha 7. Namun kita melihat juga Jumper melakukan sebuah tembakan demi tembakan menuju ke arah Jimmy yang sedang ngacir. Ada 200 meter tadi jarak antara tim Nova menuju ke dalam circle. Namun saat ini mereka sudah berhasil masuk menuju pertahanan dari Alpha 7. Yes, benar banget. Hanya ada 2 player saja dari Nova ini yang masih selamat. Satunya lagi gue masih belum lihat. Nah itu dia order sudah mulai ditembakin. Mobilnya meledak oleh seorang Senna Texa. Nggak bisa bergerak lagi. Alpha 7 mengkontrol dari bagian rumah dewa dengan sangat baik. Nova nampaknya harus kehilangan 2 player mereka. Mau tidak mau, 2 player dari Nova harus bertahan dengan rumah seadanya yang mereka miliki untuk sementara waktu juga. Sementara ke arah yang berbeda kali ini, 13 tim yang masih bertahan. Ada juga yang lagi berdekatan kali ini dari Stalwart dan juga Godlike. Tapi Mela lagi dan lagi menjadi pihak ketiga. Infinity membangun sebuah tembakan, mengganggu pergerakan dari tim Stalwart. Action nampaknya low health banget dan S2G pun akan bertemu dengan Nextruya kali ini. Kembali ada derby Turki yang terjadi di mana 2 perwakilan dari Turki bertemu. Timber dari S2G berhadapan dengan pemain-pemain Nextruya, namun ternyata Frozen terlalu dingin mendapatkan satu pemain dari S2G. S2G menyisakan satu yang terakhir, ada sebuah tembakan kembali menuju ke arah pemain-pemain dari S2G ini dari seorang Kalsi. Melakukan tembakan juga pemain yang masih bisa nembak, tapi ternyata apakah bisa mendapatkan yang kedua? Tidak berhasil karena S2G dipulangkan oleh Nihat. Nihat di sana memang nihatnya mencari poin. Ya itu dia, Nihat jahat.
dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Nextruya memulangkan tim satu negaranya S2G. Wow, ini gokil sih. Semakin mepet lagi, poin demi poin dikumpulkan. Semakin ketat pengejaran satu sama lain. For Rivals dari kejauhan pun didumungkan oleh seorang Sunan. 628 kembali menjegal perjalanan dari For Rivals. Nampaknya nggak bisa lagi untuk mengumpulkan poin. Mimpi dari For Rivals nampaknya harus terhenti untuk di Miramar. Masih ada satu match lagi. Semangat untuk For Rivals. Masih bisa mengumpulkan poin seenggaknya. Dan ternyata di area yang berbeda kita lihat dari Sunan juga terus-menerus menjegal perjalanan yang lain. Godlike pun dipulangkan oleh Infinity. Circle yang cukup jahat sudah mulai bouncing kembali ke arah bagian atas. Dan ternyata kalau kita lihat dari zonanya ini kebanyakan adalah gundukan-gundukan. Yang awalnya kita melihat dari tim Nigma Galaxy berada di tengah circle-nya. Saat ini gantian Nova tiba-tiba berada di tengah dari circle saat mereka nabrak ke defensif dari Alpha 7. Tapi mereka tidak berada di rumah dewanya Alpha 7. Berada di rumah sebelahnya Alpha 7 dan membuat Alpha 7 juga kalau mau nembak ke situ agak sulit karena di dalam compound. Ya, ada beberapa dinding dan beberapa obstacle yang menghalangi pastinya ya. Dan ada beberapa broken wall yang bisa dimanfaatkan untuk sementara waktu dari Alpha 7. Dari bagian atas mereka sudah ada Nextruya juga. Ada sedikit PR yang harus dilakukan dari Nextruya. Harus turun bukit untuk bisa mendapatkan touchdown ke dalam bibir zona. Tapi sayang sekali untuk Infinity. Juga harus terjegal. Berarti untuk tim Southeast Asia kita masih ada tim Secret yang bisa berjuang dengan dua player yang masih bertahan juga. Bahkan stalwart dari area yang berbeda juga satu persatu playernya terus-menerus digencar habis-habisan. Kayaknya semua tim yang lagi berada di luar zona ini kesulitan deh untuk masuk. Karena satpam-satpam yang berada udah di dalam zona ini terus-menerus memberikan tembakan-tembakan. Tapi ada satu hal yang menarik, Yekta langsung masuk ke arah bagian dalam milik perumahan milik Nova. Seorang diri saja, clutch moment akan terjadi. Tapi what happened? Dari arah bagian belakang ada Fenerbahce yang mengganggu lagi dan lagi. Ya, Fenerbahce mendapatkan pemain-pemain dari Nextruya, tapi Fenerbahce juga didapatkan oleh Nigma Galaxy. Nigma Galaxy sudah mulai mendapatkan elimination demi elimination 3 sementara waktu sudah mereka kumpulkan. Navi sudah mengumpulkan 6 untuk sementara waktu dan kita melihat ini dia compound yang dimiliki oleh Nigma Galaxy harus bergerak dan ternyata Navi yang mendapatkan circle. Masih ada Navi, masih ada Nova, masih ada Nigma Galaxy. 3 tim teratas masih ada di akhir dari Miramar kali ini. Panas, panas, panas. Itulah kondisi Miramar saat ini. 22 menit sudah berlalu. Circle ke-6. Sebentar lagi bakal shifting menuju circle 7. Ini akan menjadi babak penentuan juga untuk di bagian papan atas. Kalau misalkan bisa kumpulin poin atau dapetin WWCD untuk di match kali ini, pastinya akan memberikan nafas lebih lega untuk di match terakhir. Tapi tim Secret sudah mulai mendekat kembali ke arah bagian Navi. Semakin dekat nampaknya. Tapi nampaknya dari Meku sadar dengan kehadiran. Tamu tidak diundang. Diberikan pressure terus-menerus. Tapi look at that, Alpha 7 mulai melakukan pushnya, bergerak satu persatu dan memberikan sebuah tekanan kepada Nova. Paraboy mendapatkan 1 knock, akan coba mencari knock yang kedua pastinya kali ini tembakan ditembakkan. Paraboy mendapatkan 2 knock untuk menuju ke arah pemain-pemain dari Alpha 7, namun ternyata Alpha 7 lah yang memenangkan fight. 3 melawan 2, Nova pulang ke arah lobby. Berarti kesempatan untuk Nova menambah poin hilang di match kali ini dan membuat pundi-pundi poin bertambah ke Alpha 7. Sementara kita akan melihat kembali juga ke arah Navi. Mengontrol dari bagian utara. Hanya tinggal gimana caranya mereka bisa mengamankan zona terlebih dahulu. Tapi tim Secret sadar dengan keberadaan Navi di atas sana. Nggak mau terlalu memaksakan keadaan. Mengambil bagian lower ground sebelah kanan. Mencari jalan masuk yang lebih aman. Tapi kalau kita lihat malah jalan masuk dari tim Secret ini terjepit. Kiri ada orang, kanan ada orang. Yang saat ini sedang diuntungkan adalah pemain-pemain dari Navi. Mereka punya compound juga. Tixi dikirim menuju ke area depan melakukan pressure menuju ke arah Nigma Galaxy supaya defensif atau area yang dikuasai oleh Navi tidak bisa ditembus oleh siapapun. Menguasai area terbesar dari circle kali ini. Fredo didapatkan oleh pemain-pemain Alpha 7. Mafioso pun mendapatkan yang kedua. Rata sudah pemain-pemain dari tim Secret. Yes, berarti untuk perwakilan Southeast Asia sudah tidak ada, tapi ini akan menjadi last round atau last circle yang cukup menegangkan. 3 tim dengan player yang sama. Sena Texa memang ter-take down, tapi masih bisa di-revive dan tidak bisa. Hamo dibilang tidak semudah itu, Mafioso. Tidak semudah itu pastinya karena gempuran dari Nigma Galaxy sangat kuat sekali. Bahkan kocar-kacir kali ini rotasi yang dimiliki oleh Alpha 7. Dua-duanya ditangkap. 1 oleh Nigma Galaxy, 1 oleh Navi. Peringkat kedua berhadapan dengan peringkat ketiga. Yes, dan 2 tim tersisa kali ini. Nigma Galaxy di depan sana dengan 3 player yang tersisa. Terus-menerus
digempur oleh seorang Matic dari bagian belakang sebuah gundukan. Tapi penyebaran dari Navi begitu rapi, mengunci pergerakan dari Enigma Galaxy yang tertahan di satu sudut yang sama. Gue nggak tahu berapa banyak utilities yang mereka miliki, tapi tampaknya dari Hamodi memberikan sebuah utilities ke arah bagian depan. Matic Moonfall tidak mau harus di positioning, tapi look at that Kitsune. Kitsune memegang sebuah senjata yang cukup mengerikan. Kita melihat juga ada sebuah tapping yang dilakukan oleh seorang Meku, berhasil mendapatkan satu knock menuju ke arah Enigma Galaxy. Momentum dimiliki oleh Navi, defensif Enigma Galaxy terbuka, defensif mereka lengah, tapi Meku juga tersungkur ke arah tanah. Hamodi mendapatkan kembali satu knock penting menuju ke arah pemain-pemain Navi. Lihat Kitsune, MG3 di tangannya, dia melakukan flank menuju ke arah kanan, bisa saja membackup atau bisa saja membackstab satu persatu pemain-pemain dari Enigma Galaxy. Tembakan demi tembakan dilakukan, berhasil, satu, akan coba mencari yang kedua. Kitsune maju, Kitsune datang, berganti dengan M4, maju ke area depan, Lot bersiap di sana, low HP-nya didapatkan oleh Kitsune, tembakan demi tembakan, dan akhirnya ini dia, Navi mendapatkan winner chicken dinner. Jangan melamun, jangan melongo, ampun Bang Jago. Natus Bizar kembali mengunci winner chicken dinnernya di match Miramar kali ini. Membuktikan bahwa mereka pantang menyerah, mereka berusaha mati-matian untuk mengejar poin papan atas. Dan memang pengejaran poin dari papan atas ini benar-benar ketat banget. Enigma Galaxy pun ternyata menduduki posisi kedua dengan jumlah elimination yang bisa dibilang nggak nol gitu. Ada beberapa elimination yang diamankan oleh Enigma Galaxy, tapi dari Nave mengumpulkan elimination double digits, dan ini pastinya akan ada pertukaran mungkin ya dari overall leaderboard papan atas dan papan tengah. Sangat disayangkan defensif dari Enigma Galaxy terbuka karena adanya knock demi knock yang didapatkan oleh pemain-pemain Navi. Saat satu knock didapatkan oleh Meku dengan M16-nya, itu yang merubah keadaan, itu yang merubah semuanya. Yes. Membuat celahnya ada untuk Navi maju. Mereka sadar unggul jumlah, sehingga mau nggak mau pemain-pemain dari Enigma Galaxy harus putar otak. Mereka tidak bisa melakukan permainan dengan maksimal karena area defensif mereka juga sedikit. Dan kuncinya adalah Kitsune yang tadi juga ngeflank pakai MG3. Nah itu, Kitsune, MG3. Ya udah enak banget ya kan. Tinggal ngunci aja pergerakan-pergerakan dari Enigma Galaxy. Dibokongin aja dari bagian belakang. Ya. Dan mungkin tadi lain cerita kalau misalkan Enigma Galaxy menyebar. Tadi kan kalau kita lihat terakhir posisinya itu ada di lower ground. Tapi nggak apa-apa lah, ini udah jatah Eldoge nanti buat yang analis. Apalagi ini Navi. Navi. Udah. Mbak. Ada berapa menit sih buat Eldoge? 1 jam ya? 1 jam. Nah ini Navi. waktunya lebih nambah kayaknya. Oh, iya, kalau iya. Navi yang WWCD ya kan. Ini apa, bocil Navi. Ada. Itu Navilicious. Navilicious, lu bocil apa? Saya dukung. Oh gitu, kemarin katanya siapa? Oh, saya karena ini ada perwakilan dari saya ngedukung tim-tim dari saya. Oh gitu, saya Pride ya? Saya Oh jelas, saya Pride. Dan tadi memang kalau kita lihat perjalanan dari tim saya juga untuk tim Miramar agak sedikit susah kan. Beberapa cut rotation terjadi juga. Dan mungkin untuk di papan tengah akan terjadi perguncangan poin juga. Kita masih belum tahu ada berapa tim yang akan bertukar posisi. Dan ini memang kalau misalkan kita ngomongin final, 2 match terakhir itu adalah match penentuan. Kalau misalkan kita dapetin poin yang lebih banyak, jauh lebih banyak untuk di match ke-5, match ke-6-nya tuh udah kayak nafasnya tuh nggak mampet gitu. Ya. Lancar ya? Lancar nafasnya gitu kan. Tapi ini dia hasil dari match ke-5 tadi. Navi mendapatkan winner chicken dinner. Di bawah mereka ada Alpha 7 yang memang kalau ngomongin Miramar nggak bisa dilewati ngomong Alpha 7. Selalu diomongin terus Alpha 7 karena mereka menjadi tim yang paling konsisten sampai saat ini, sampai Miramar terakhir dimainkan, tetap berada di hashtag 2. Kuat ya. Sangat kuat. Untuk di Miramar. Mungkin memang spesialisasi dari... Sayangnya di sini Miramarnya cuma 2 kali. Mungkin kalau gue jadi Alpha 7 inginnya semua Miramar. Ya nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Tidak bisa seperti itu. Dan ini dia Hamodi yang tadi memberikan sebuah impactful gameplay juga kalau kita lihat. Dan membawa timnya untuk bisa maju ke arah placement kedua. Bisa kita lihat dari tim contributionnya 40% juga. Walaupun memang 3 elimination tapi 883 damage yang dikantongin. Hamodi ini memang anaknya close combat banget. Karena longest elimination distance-nya itu cuma 85 meter. Oh, sangat dekat dari jarak elimination yang didapatkan oleh Hamodi. Namun kita melihat ini dia overall ranking dari Enigma Galaxy. Tetap berada di peringkat yang kedua namun hanya berbeda 1 poin saja. Navi bisa mengkudeta posisi Enigma Galaxy. Dengan seperti ini, dengan Enigma Galaxy dan Navi yang masih terus kejar-kejaran membuat Nova
seakan berada di dunia yang berbeda. Nggak ngikut-ngikut yang bawah. Dia ada di universe lain ya. Ada di universe lain. Ada di universe benar. lain ya kan. Itu kayaknya pas siapa yang begini-begini. Itu ada Doctor Strange. Ya, Doctor Strange. Soalnya PUBG Mobile lagi collab Dia lagi kan. collab. Terus Spider-Man-nya beda gitu. Itu Nova. Itu Nova. Di universe yang berbeda. Nah, itu dia yang sudah terjadi Yap. untuk match yang kelima. Sangat panas sekali untuk di hari ini karena sangat ketat kalau kita ngelihat dari peringkat kedua, peringkat ketiga cuma beda 1 poin. Jadi untuk kalian Navilicious, untuk kalian Sobat Nikma Galaxy, itu nama fans-fans dari dua tim tersebut. Oh gitu. Itu fans yang kan bisa aja dong bikin komunitasnya sendiri kan. Bisa. The Nova. The Nova The Nova. boleh. Pakai Nova D. is me. D gitu. The Nova. D, titik. Nah ini yang sudah ditunggu-tunggu sama Eldoge dari tadi. Dia udah mau ngomong banyak banget soal Navi yang WWCD dan menganalisa secara detail. So let's go, langsung saja kita persilakan waktu dan tempatnya. Eldoge. Terima kasih Jolly dan juga Sanskoy. Kebetulan pas banget ini sesi analisa terakhir bagi Eldoge dan Navi. Natus Finster mendapatkan winner chicken dinner yang luar biasa banget. Pozdrav Lenia, congratulations untuk Natus Finster karena ini chicken dinner yang tidak mudah. Bukan karena gue ngefans atau bagaimana ya, tapi memang sangat tidak mudah mengingat drop zone pertamanya pun diganti oleh pemain-pemain Navi. Mereka kembali bermain dari bagian selatan. Dan tatkala muncul zona pertama di bagian utara, perputaran jalur rotasinya mirip kayak apa yang biasa dilakukan oleh EVOS, menuju ke arah bagian kanan, ke arah bagian atas, ketemu Furious Gaming, mereka menangkan, kemudian pelan tapi pasti memainkan bagian utara dengan sangat baik. Dan gue benar-benar mau shout out buat IGL atau in-game leader dari Navi, yaitu seorang Kitsune, di mana momentumnya bisa dia maksimalkan untuk melakukan flank. Hal yang biasa dilakukan oleh Matic maupun Tigzy, ternyata sang IGL in-game leader juga bisa melakukan hal yang sama. Dan di akhir tadi, ini peperangan yang sangat menentukan number 2 or number 3. Karena Nikma Galaxy juga dalam race yang sama untuk menuju ke top 2-nya. Dan kali ini masih tetap dimenangkan oleh Nikma Galaxy. Tapi memang ketika tadi chicken dinner oleh Navi, ini membuat sebuah dongkrak poin yang cukup baik. Kemudian kalau kita berbicara chickennya, menurut gue tadi udah hampir pasti. Apalagi ketika Alpha 7 udah melakukan push ke arah bagian Nova. Mereka yang menang, reset dengan 3 orang, menyibukkan Nikma untuk bisa bergerak lebih cepat ke arah bagian atas. Tim Secret pun juga tadi ikut andil dalam memperlambat gerak rotasi, gerak pergerakan dari Nikma Galaxy yang akhirnya bisa dimenangkan oleh Navi. Terlebih, 2 senjata yang paling berbahaya di close combat dari ranah Assault Rifle ini dimiliki oleh Navi. Pertama ada Groza, dan yang kedua senjata yang walaupun di update 1.8 ini di nerf, yaitu MG3, tetap menjadi malapetaka, mimpi buruk bagi siapapun yang melawannya. MG3 Light Machine Gun yang udah gue sempat bahas di hari kemarin, ini senjata yang berbahaya sekali. Walaupun di vault sekarang 660, kemudian ada recoil yang ditambahkan 10%, tapi tatkala kita ubah ke 990, kita tahu cara memainkan recoilnya. Gak ada obat, 75 rounds per menit yang bisa dikeluarkan sebanyak 990 dari speednya. Ini benar-benar berbahaya, ditambah dengan adanya itu, ini menandakan bahwasanya Navi sudah mereset armor setnya, helmet dan vestnya menjadi level 3. Jadi memang sudah sangat-sangat bisa memenangkan game tadi. Tapi satu hal yang menarik tadi juga lagi dan lagi sama muncak klasemen Nova. Tidak lupa atau tidak hilangnya memberikan kita agak ternganga ya. Karena ditembak dari belakang oleh Furious Gaming, tapi tetap bisa untuk memberikan knockdown ke Alpha 7 dan bahkan bisa masuk dalam zona. Ini udah luar biasa banget. Tapi ini dia recap perjalanan dari Natus Finster. Semangat sekali saya untuk bisa melihat pergerakan ini. Lihat, ini kemenangan yang tidak mudah karena biasa mereka bermain di La Cobreria. Tapi karena memang tidak bisa tadi dari jalur pesawat atau ada hal lain yang mereka antisipasi, mereka bermain lagi dari bagian selatan. Dan perlu diperhatikan zona pertama aja udah shifting ke arah bagian atas. Bahkan Raja Miramar sementara waktu di Global Championship, yaitu Alpha 7, tadi harus berhadapan dengan juara East, yaitu Damwon Gaming yang akhirnya mereka menangkan. Dan ini gue katakan hampir sama dengan jalur rotasi yang biasa dilakukan EVOS, yaitu bergerak ke arah bagian kanan atas, kemudian lebih jauh lagi, dan ini adalah karakteristik Navi yang terjadi di PMWI lagi dan lagi masuk di zona kedua. Karena masih bisa untuk di TB 2 zona pertama, dan untungnya ketika masuk kali ini mereka bisa menang lawan Furious Gaming dan memanfaatkan topografi paling utara di bagian high ground. Ditambah teman-teman perhatikan bagian blue zone-nya, ini nggak bisa